Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman PHP. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai overriding. Overriding itu sama dengan inheritance, di mana merupakan konsep yang ada pada Object Oriented Programming. Dengan overriding, kita dapat membuat metode di child class, di mana metode yang kita buat itu memiliki nama yang sama pada metode pada parent kelasnya, atau biasa kita sebut sebagai metode yang dibuat untuk menimpa metode pada parent class. Hal ini dilakukan jika kita ingin membuat metode dengan fungsionalitas yang sama, tetapi memiliki beberapa keadaan yang berbeda. Ya, kita kembali ke contoh kasus. Pada contoh sebelumnya, kita telah menerapkan inheritance atau pewarisan pada kelas barang. Ya, namun pada codingan kelas barang pada contoh sebelumnya ini masih kurang rapi. Bisa kita lihat pada metode info dari kelas parentnya, di mana di sini kelas info dari kelas parent ini dia spesifik, ya, hanya digunakan oleh kelas sembako. Padahal sebaiknya kelas dari parent itu selain digunakan oleh kelas sembako, seharusnya dia juga bisa digunakan pada kelas makanan dan kelas pakaian. Pertama-tama kita rapikan. Jadi ini kita hapus. Kemudian kita akan membuat metode info pada kelas sembako. Di sini untuk mempermudah, kita tidak perlu menuliskan ulang seperti pada metode info di kelas pakaian dan di kelas barang, karena metode info dari kelas parentnya ini bisa kita gunakan sehingga penulisan variabel string ini tidak perlu kita tulis berulang-ulang. Ya, kita coba. Oke, kita coba ya. Di sini bisa kita lihat bahwa terjadi error. Kenapa hal ini terjadi? Karena ketika kita memanggil disinfo, yang dipanggil itu adalah info, metode info dari kelas sembako. Padahal yang kita inginkan adalah memanggil metode info yang dari kelas parentnya. Maka terjadi pengulangan tanpa henti sehingga terjadi error seperti ini. Ya. Bagaimana jika kita ingin memanggil metode yang sama dari kelas parentnya? Untuk melakukan seperti itu, kita bisa menggunakan perintah parent, kemudian nama metode yang ingin kita gunakan. Ya, seperti ini.
Kenapa tidak kita simpan dalam kutip dan tidak kita simpan dalam kurung kerawal? Karena parent ini dia bukan merupakan sebuah variabel. Ya, nah, kita coba dulu. Oke, bisa ya. Nah, sehingga di sini bisa kita rapikan. Ya, di sini kan belum ada sembako. Beda dengan makanan, pakaian, ini ada string di depannya. Di sini bisa kita tambahkan. Untuk menggabungkannya bisa kita tambahkan perintah titik. Ya. Kita save. Oke, sudah ada. Nah, sekarang kita bisa rapikan metode info di kelas makanan dan di kelas pakaian. Ini bisa kita hapus. Oke ya, jadi ingat di sini string kita tutup karena di sini bukan variabel, bukan string. Maka ini kita pakai perintah concat di sini, kemudian kita tambahkan lagi string untuk menampung nilai expire-nya. Kita lakukan hal yang sama pada metode pakaian. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, masih sama ya. Nah, kemudian kita akan merapikan pada bagian construct-nya. Ya. Kita lihat di sini. Di sini kita masih menggunakan parameter expire dan size. Sehingga kalau kita instance, di sini masih ada yang null. Ya. Jadi ketika tidak ada expire, tidak ada size, di sini kita tulis null untuk sembako. Makanan kita tulis null untuk size-nya, sedangkan pakaian kita tulis null untuk expire-nya. Ini bisa kita rapikan. Jadi pada construct di parent ini bisa kita hapus. Variabel expire dan size di parameter construct-nya kita hapus. Nah, berarti ini juga kita hapus ya. Nah, kemudian bagaimana supaya bisa kita masukkan nilai parameter untuk menampung nilai expire dan nilai size. Caranya cukup kita buatkan metode construct pada kelas makanan dan kelas pakaian. Untuk kelas makanan di sini parameternya sama, ya, sama dengan metode construct di parent. Cuma kita akan tambahkan satu variabel, yaitu variabel expire ya. Di sini bisa kita tuliskan this kode barang sama dengan kode barang. This nama barang sama dengan nama barang ya. Jadi misalnya kode barang ini karena di metode makanan tidak ada variabel kode barang, berarti kita akan menggunakan variabel yang dari parentnya ya.
Kemudian kode barang ini adalah kode barang yang ini kita ambil dari nilai parameternya di sini. Nah, tapi sebenarnya kita bisa menggunakan nilai dari construct ini, jadi tidak perlu kita tuliskan ini berkali-kali, ya. Jadi sebenarnya penulisan seperti ini bisa kita persingkat dengan memanggil atau dengan menggunakan metode construct dari kelas parent-nya. Ya. Kita tuliskan seperti ini. Jadi secara otomatis ini kita memanggil nilai dari metode construct dari kelas parent-nya. Tinggal kita tambahkan untuk menampung nilai expire dari parameternya ini. Oke, kita lakukan hal yang sama pada kelas pakaian. Oke, kemudian untuk mengintens atau membuat objeknya, cukup kita tuliskan seperti ini. Jadi jika dia sembako, tidak ada parameter tambahan, cukup 3 saja. Sedangkan untuk makanan, ini tidak perlu, ini bisa kita hapus. Dan untuk pakaian, ini juga yang dunia bisa kita hapus, ya. Jadi lebih sederhana seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Oke, sama ya hasilnya, tidak ada error. Ya, jadi seperti itu penerapan overriding pada object oriented programming, khususnya pada bahasa pemrograman PHP. Jadi kita bisa membuat metode-metode yang sama dengan kelas dari parent-nya. Kemudian bagaimana kita menggunakan kelas dari parent-nya sehingga tidak terjadi pemanggilan kelas secara berulang-ulang. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.